wajib pajak, dari sisi wajib pajak itu bisa mengenal petugas pajak itu seperti apa. Kemudian mungkin jika mereka belum mengetahui AR, akun representatif, yang bisa menjadi penghubung mereka dengan kantor pajak, mereka menjadi tahu siapa sih AR saya gitu. Kita mendata, bisa saja ada wajib pajak yang belum punya NPWP, kita bantu untuk bisa mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP. Halo Sobat Tang Tim, kembali lagi di podcast Ceritang Tim. Cerita Tangerang Timur, lugas dan terpercaya. Berjumpa kembali di podcast Ceritang Tim, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan pengumpulan data dan penjaminan kualitas data dalam rangka perluasan basis data. Nah, dalam podcast kali ini tentunya saya nggak sendirian. Sudah hadir di sini Bapak Riki Yuliando selaku Kepala Seksi Pengawasan 2 KPP Pratama Tangerang Timur yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, bersama saya Nana sebagai moderator, langsung saja kita sapa. Halo Pak Riki, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Nana. Gimana kabarnya ini hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana Mbak Nana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, terima kasih banyak nih Pak Riki sudah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Sama-sama dengan senang hati. Oke, tadi di awal saya sudah menyebutkan ya Pak ya bahwa tema podcast kita kali ini adalah kegiatan pengumpulan data lapangan nih Pak ya, dalam rangka perluasan basis data. Nah mungkin Pak Riki bisa menjelaskan nih Pak, tujuan dari kegiatan ini apa saja nih Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Jadi kegiatan canvassing itu sebenarnya bisa dipandang dari dua sisi ya. Baik. Kalau dari sisi wajib pajak, itu kami kantor pajak melakukan jemput bola katakanlah ya. Jadi kami melakukan datang ke wajib pajak untuk melihat kondisi wajib pajak seperti apa, sekaligus kami melakukan sosialisasi ketentuan perpajakan yang relevan dengan kondisi usaha wajib pajak. Itu yang kedua. Wajib pajak, dari sisi wajib pajak itu bisa mengenal petugas pajak itu seperti apa. Kemudian mungkin jika mereka belum mengetahui AR, akun representatif, yang bisa menjadi penghubung mereka dengan kantor pajak, mereka menjadi tahu siapa sih AR saya gitu. Baik itu. Kemudian yang dari sisi kami sebagai kantor pajak, kami ingin melakukan update profil wajib pajak. Jadi berdasarkan fakta di lapangan, kondisi real di lapangan, kami ingin memperbaharui data wajib pajak, misalnya alamat usaha, kemudian merek usaha, kemudian juga potensi perpajakannya itu kita bisa update. Gitu. Jadi kita mendata, bisa saja ada wajib pajak yang belum punya NPWP, kita bantu untuk bisa mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP. Baik. Demikian Mbak Nana. Baik. Jadi untuk intinya si kegiatan pengumpulan data lapangan ini adalah untuk memperbaharui terus ya Pak profil wajib pajak agar selalu update gitu istilahnya Pak ya, gitu agar selalu akurat. Nah selanjutnya untuk prosedur dari kegiatan ini nih alurnya apa nih Pak? Petugas pajak gimana? Baik. Jadi memang kami kantor pajak itu ditugaskan untuk memahami potensi perpajakan di kewilayahannya. Ya, kebetulan setiap AR itu sudah diberikan tanggung jawab untuk menggawangi atau mengampu suatu wilayah, misalnya satu kelurahan. Nah, sebelum turun ke lapangan, tentu kami berkoordinasi dengan pertama pengelola kawasan sentra ekonomi tersebut. Kemudian kita bersurat kepada mereka, kita jelaskan tujuan pelaksanaan canvassing. Kami juga berkoordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Kelurahan untuk bisa supaya nanti di lapangan berjalan dengan baik. Nah, kami juga di dalam turun melakukan canvassing biasanya didampingi oleh petugas keamanan security kawasan tersebut. Jadi kita jelas, di samping dibantu oleh pengelola kawasan, mereka memberitahu kepada para pengusaha, pelaku usaha di area di mana kami melakukan canvassing. Itu dari sisi koordinasi. Dari sisi administrasi, kami melakukan penyiapan perangkat kerja, misalnya formulir yang harus nanti diisi oleh wajib pajak, kemudian
teknik komunikasi juga kita persiapkan kepada rekan-rekan kita yang turun ke lapangan. Kemudian kontak personnya juga kita informasikan sehingga WP nanti bisa melihat bahwa komunikasi dengan wajib pajak menjadi komunikasi antara wajib pajak dengan petugas pajak dengan kantor pajak menjadi lebih baik. Jadi wajib pajak harusnya tidak perlu was-was atau khawatir ketika kami turun ke lapangan. Oke, Pak. Ini kan tadi kan sudah disebutkan ya Pak ya bahwa kegiatan ini tuh sistemnya jemput bola. Jadi datang langsung nih kalau kasih wajib pajak. Pasti ada beberapa wajib pajak yang memiliki kekhawatiran tersendiri nih Pak terkait maraknya oknum yang mengaku sebagai petugas pajak gitu. Nah, ada nggak sih kira-kira dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh petugas pajak nih untuk sebagai istilahnya sebagai penjaminan identitas petugas pajak gitu lah Pak? Baik, tentu. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau misalnya saya berperan sebagai wajib pajak, tentu ketika ada petugas yang mengaku sebagai petugas pajak, tentu saya akan bertanya, Bapak dari kantor pajak mana? Kemudian Bapak punya surat tugas, boleh saya lihat surat tugasnya, kemudian kita bandingkan dengan identitas. Bapak bawa identitas dari kantor pajak, kita bandingkan, kemudian bila perlu di dalam surat tugas biasanya tercantum kop surat kantor. Betul. Di situ ada nomor telepon kantor. Saya sebagai petugas pajak dapat mengklarifikasi atau mengkonfirmasi ke kantor pajak, betul tidak petugas yang datang ini adalah pegawai dari KPP tersebut. Jadi itu dulu, karena selalu SOP-nya adalah kalau petugas turun ke lapangan, bertemu dengan wajib pajak, siapapun wajib pajak harusnya dibekali surat tugas, surat tugas dan identitas petugas tersebut. Jadi itu dulu yang harus diklarifikasi. Kalau sudah clear, maka kemudian kita bisa menerima, bertanya lebih lanjut apa tujuannya. Nah, gitu. Nah, dalam canvassing ini pun wajib pajak bisa mengklarifikasi ke pengelola kawasan karena tentu kita sudah permisi dulu atau sudah berkoordinasi dulu dengan mereka. Gitu Mbak Nana. Kemudian tadi ditemenin juga gitu ya Pak sama pengelola kawasan gitu. Betul, sama security-nya. Kalau kayak gitu harusnya sudah aman ya. Wajib pajak merasa aman dan nyaman gitu. Yang penting Sobat Tangtim jangan takut buat tanya sih yang penting identitas, terus surat tugasnya juga dipastikan. Kalau emang belum yakin bisa langsung telepon aja nih ke KPP Pratama Tangerang Timur atau KPP ke tempat kalian terdaftar untuk memastikan benar nggak ada kegiatan ini gitu dari KPP terkait gitu. Nah, selanjutnya nih, saat petugas turun ke lapangan, kira-kira kendala-kendala apa nih Pak yang sering kali dialami oleh petugas pajak di lapangan? Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi memang namanya kita pengusaha mungkin sibuk ya dalam melayani customer atau segala macam. Jadi kami juga dari sisi petugas juga menyadari hal itu. Jadi kita biasanya dengan kalimat yang sudah kita persiapkan, narasi kalimat yang kita persiapkan sehingga pola komunikasi dengan WP harusnya berjalan dengan efektif. Jadi kita sampaikan maksud dan tujuan kita dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian WP udah paham, baru kemudian kita jalankan kegiatan canvassing. Nah, yang tantangan yang kita alami adalah ya biasa WP mungkin awam, belum pernah ketemu dengan petugas pajak sebelumnya, kemudian mungkin juga ada rasa khawatir atau tidak tahu atau mungkin takut kalau petugas pajak datang nanti secara otomatis ada tambahan pajak yang harus dia bayar gitu. Jadi itu kita kasih tahu bahwa tujuan kita adalah melakukan pendataan sekaligus edukasi. Jadi mudah-mudahan sih dan pengalaman yang sudah kita alami itu WP open, kooperatif gitu ya, karena memang kita menjalankan tugas dengan baik gitu ya. Demikian. Baik. Jadi emang kebanyakan ini wajib pajak yang masih kurang teredukasi gitu ya. Jadi ketemu petugas pajak tuh takut gitu bawaannya gitu. Kalau saya sih mau bilang mereka mungkin belum pernah atau jarang berjumpa dengan petugas pajak. Jadi mungkin kalau sudah terinformasi manfaat komunikasi kita dengan wajib pajak, mereka tentu akan open ke depannya. Karena banyak kesempatan kita yang WP yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Benar. Dan ketika dia bertemu dengan periode berikutnya dengan petugas pajak, justru mereka yang aktif untuk bertanya, gitu. Jadi kita pengalaman kita membuktikan bahwa memang komunikasi
perlu untuk dibangun sih Mbak. Pak ya, petugas pajak dengan wajib pajak. Oke. Nah, selain tadi untuk memperbaharui profil wajib pajak nih Pak, kegiatan ini, kira-kira keuntungan untuk masyarakat atas kegiatan ini tuh apa aja nih Pak selain tadi? Iya, baik, terima kasih. Jadi wajib pajak ini kan lagi-lagi tadi sibuk menjalankan bisnis. Jadi dengan kita datang ke wajib pajak, sebenarnya wajib pajak punya kesempatan banyak. Yang pertama paling tidak mendapatkan kontak person langsung petugas pajak. Sehingga ke depan mungkin kalau ada suatu keraguan menjalankan peraturan perpajakan bisa langsung konfirmasi, bertanya. Betul. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, WP tahu siapa AR-nya. Karena AR ini dedicated, ditugaskan oleh kantor pajak. WP tersebut adalah menjadi penghubung. Dia sebagai penghubung antara wajib pajak dengan kantor pajak. Kemudian ya jadi tahu mungkin ada peraturan baru yang mereka belum paham bisa langsung tanya. Itu sih yang saya lihat peran pentingnya dari kegiatan door to door ini lah kita bilang ya. Silakan. Oke, baik ya, karena memang nggak semua wajib pajak punya waktu ini Pak untuk kantor pajak gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ini kan bermanfaat banget nih buat mereka. Jadi banyak kesempatan untuk langsung tanya informasi perpajakan, bisa kenal langsung sama AR-nya. Jadi ya gampang lah untuk perpajakannya. Oke. Nah, selanjutnya untuk kegiatan ini kira-kira akan dilaksanakan sampai kapan nih Pak? Gimana? Baik, jadi sebagaimana kebijakan di kantor pajak dan DJP bahwa komunikasi pengawasan kepada wajib pajak saat ini adalah segmentasi. Jadi WP di kantor pajak itu dibagi dua secara umum, ada yang WP strategis, ada yang WP kewilayahan. Jadi AR seksi yang mengampu kewilayahan itu memang ditugaskan untuk memahami perkembangan wilayahnya. Jadi tentu kegiatan canvassing ini adalah kegiatan yang berkelanjutan. Jadi setelah satu daerah misalnya ada beberapa lokasi sentra ekonomi, ya kita pindah dari satu tempat A ke tempat B ke tempat C sampai seluruhnya bisa di cover. Jadi kita bisa dalam hal ini dekat dengan masyarakat ya. Jadi AR juga nanti ke depan secara berkala mengunjungi wilayahnya, melihat apa perkembangan, apakah ada usaha baru, gitu. Jadi ini akan terus dilakukan. Baik. Jadi untuk kegiatan ini kontinu ya Pak, ya, terus-terusan dilakukan gitu kan, karena kita nggak tahu nih akan ada perubahan apa nanti di wilayah-wilayah AR itu. Gitu. Oke, nah ini terakhir ya Pak, yang mungkin bisa menjadi closing statement juga. Bagaimana himbauan Pak Riki kepada wajib pajak untuk ikut mensukseskan kegiatan ini Pak? Baik. Terima kasih Mbak Nana. Jadi sewajib pajak yang baik. Jadi terima kasih kami ucapkan atas kontribusi pembayaran pajak yang sudah dilakukan dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak secara umum. Nah, kami kantor pajak KPP Pratama Tangerang Timur siap untuk membantu wajib pajak untuk melayani wajib pajak. Jadi kalau ada keraguan atau ketidaktahuan mengenai peraturan, silakan menghubungi KPP Pratama Tangerang Timur melalui saluran komunikasi yang ada. Atau silakan datang langsung. Petugas kami siap menjelaskan atau memberikan pelayanan sebagaimana yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Jadi Mbak Nana juga tahu ya bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sangat membantu negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Bapak Riki ya sama-sama atas informasi dan penjelasan terkait kegiatan ini. Semoga bisa memberikan pencerahan nih buat kita semua. Amin. Dan bermanfaat bagi Sobat Tangtim yang menonton video ini. Gitu. Terima kasih banyak buat Sobat Tangtim yang sudah menyimak podcast kali ini. Akhir kata kami pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di podcast Cerita Tangtim berikutnya dengan tema yang lebih menarik dan up to date. Salam sehat. Salam sehat.